Kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu linnafilati jazman. Dan tidak wajib ianya memperbaharui ijtihad linnafilah bagi salat sunnah. Jazam pendapat. Makna jazman adalah hal keadaan pendapat itu jazam. Berarti jazam tanpa khilaf. Tidak ada perselisihan para ulama. Tidak ada perselisihan para ulama. Jadi, mengenai tentang masalah ketika berbilang-bilang salat sunnah, kita itu sudah melakukan ijtihad dengan satu salat sunnah. Kemudian ingin untuk melakukan salat sunnah pada waktu yang lain. Sedangkan masih di tempat yang sama. Apakah ada kewajiban untuk melakukan ijtihad yang baru? Tidak. Makanya kata pendapat, jazam pendapat, tidak ada khilafiyah para ulama mengenai tentang tidak ada kewajiban memperbaharui ijtihad. Memperbaharui ijtihad kepada kiblat pada salat sunnah. Tapi kalau pada salat wajib, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang sahih, wajib setiap salat itu melakukan ijtihad, memperbaharui ijtihad. Intinya, ijtihad yang telah ada, kemudian ketika ingin untuk melakukan salat lagi, maka wajib ijtihad kembali. Wa khassa ba'duhum, dan telah mengkhususkan oleh sebahagian para ulama al-khilafah akan khilaf bima idza la yufariq mawdi'ah, dengan barang apabila tidak berpisah ianya barang, apabila tidak berpisah ianya seseorang, mawdi'ahu akan tempatnya seseorang. Jadi oleh sebahagian para ulama mengkhususkan terjadi khilafiyah, yaitu dengan barang yang mana seseorang tersebut apabila dia itu tidak berpisah daripada tempatnya. Kama fital bilma, sebagaimana barang pada mencari air, fit tayammum pada surah tayammum. Sebagaimana pada mencari air pada surah tayammum. Hatta iza farakahu, sehingga apabila berpisah ia seseorang akannya tempat, yajibut tajdid jazman. Wajiblah oleh memperbaharui ijtihad jazman hal keadaan jazam. Jadi sebagian para ulama mengkhususkan khilafiyah itu dengan barang apabila tidak berpisah daripada tempat. Sebagaimana pada mencari air pada salat tayammum. Sehingga apabila sudah berpisah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, maka hukumnya wajib wajib untuk memperbarui. Itu jazam. Makna jazam adalah tanpa ada khilafiyah. Berarti wajib memperbarui. Kenapa? Karena sudah berada di tempat yang lain. Jadi ijtihadnya juga ijtihad yang baru. Wa farraqar Rafi'i, dan telah membedakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Membedakan oleh Imam Ar-Rafi'i bi anna talba, dengan bahawa sesungguh mencari fi mawdi'in pada satu tempat, la yafidul ma'rifah, itu tidak memberi faedah ianya mencari ma'rifatal admi, akan mengetahui tiada air fi mawdi'il akhar, pada tempat yang lain. Jadi oleh Imam Rafi'i membedakan. Bedanya bagaimana? Bedanya adalah mencari air pada satu tempat tidak memberi faedah kepada mengetahui tiada air pada tempat yang lain. Ini beda. Maka beda dengan persoalan kiblat. Jangan samakan. Berarti kalau menurut Imam Rafi'i membedakan berarti antara mencari air pada satu tempat dengan surah masalah kiblat. Berarti mencari air pada suatu tempat secara ijtihad tadi dan masalah kiblat beda. Dibedakan oleh Imam Rafi'i bagaimana? Mencari air pada satu tempat tidak memberi faedah kepada mengetahui tiada air pada tempat
yang lain. Pada tempat yang lain. Wa adillatul kiblat, dan bermula dalil-dalil kiblat, petunjuk-petunjuk kiblat aksaruha, itu bermula kebanyakannya petunjuk-petunjuk kiblat samawiyah, itu bahagian-bahagian langit. Ini perbedaannya. La yakhtalifu dilalatuha, yang tidak berbedalah oleh menunjukinya kiblat bil musafatil qaribah, dengan jarak yang dekat. Yang tidak berbedalah petunjuk-petunjuknya benda-benda langit bil musafatil qaribah, dengan jarak yang dekat. Jadi bedanya, mencari air pada suatu tempat tidak memberi faedah mengetahui tiada air pada tempat yang lain. Dan juga petunjuk kiblat itu kebanyakannya adalah pada benda langit. Cara untuk mengetahui ke mana kiblat itu kebanyakannya petunjuknya adalah pada benda langit. Berarti syamsun, matahari, kamar, bulan, nujum, bintang. Yang mana kebanyakan benda-benda langit itu la takhtalif, tidak ada perbedaan mengenai petunjuknya, ya, dengan bimusafatil qaribah, dengan jarak yang dekat. Jadi bila kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, apakah wajib kita itu memperbaharui kepada ijtihad yang baru mengenai tentang kiblat? Maka ini dibedakan dengan masalah mencari air. Kenapa? Karena pada cara, ini menurut Imam Rafi'i, pada petunjuk untuk mengetahui arah kiblat benda langit. Benda langit itu kalau jaraknya adalah bukan jarak yang jauh, kita berpisahnya bukan berpisah yang jauh, maka petunjuknya masih sama, tidak berbeda. Sehingga tidak bisa disamakan antara kiblat, ijtihad kepada kiblat dengan mencari air menurut Imam Rafi'i. Naam, akan tetapi al-khilaf, bermula khilaf muqayyadun, itu yang dikaitkan bima idza lam yakun, dengan barang apabila tidak ada yang seorang zakiran, itu yang mengingat bagi petunjuk ijtihad. Jadi yang terjadi khilafnya bagaimana? Maka akan tetapi khilafiyah itu dikaitkan dengan seseorang yang dia itu tidak mengingat lagi petunjuk ijtihad. Fadzakiru, maka bermula orang yang mengingat li dalilihi, bagi petunjuknya ijtihad, la yajibu alaihi tajdid, niscaya itu tidak wajib. Maka bermula orang yang mengingat bagi dalilnya ijtihad, petunjuknya ijtihad, la yajibu alaihi, itu tidak wajib di atasnya seseorang tajdiduhu, oleh memperbaharuinya ijtihad, kataan kata pendapat. Jadi kalau orang yang masih mengingat petunjuknya, berarti tidak wajib ijtihad kata pendapat. Kama qala fir Rawdah, sebagaimana barang yang telah berkata ianya Imam Nawawi, akannya barang di dalam kitab Rawdah, fi kitabil Qudha, pada kitab Qudha, fi mas'alatil wuqu'il hadisah, pada masalah kejadian-kejadian yang baru, marratan ukhra, pada kali yang lain, lil mujtahid, bagi orang yang ijtihad, al-maqisah, yang dikiaskan akan ianya masalah yang baru, alal mas'alatil kiblat, di atas masalah kiblat. Annahu, kan bahwasanya hal wasya'an, in kana zakiran, jika ada yang seorang itu yang mengingat dalil bagi dalil, lam yalzimhu tajdid qat'an, niscaya tidak wajib akannya seorang oleh memperbaharui ijtihad qat'an, kata pendapat, tanpa adanya khilaf. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, pada kitab Qudha, dan juga pada kitab Qudha, pada masalah terjadinya perkara hadisah pada kali yang lain, iaitu masalah dikiaskan perkara hadisah itu di atas masalah kiblat. Jadi Imam Nawawi berkata, in kana zakiran, jika mengingat bagi dalil, niscaya tidak wajib untuk memperbarui. Kenapa? Karena masih ada petunjuknya. Intinya, kesimpulannya, setiap salat yang baru
maka wajib untuk memperbaharui ijtihad menurut pendapat yang kuat. Jadi setiap salat itu wajib melakukan ijtihad. Setiap salat itu wajib untuk melakukan ijtihad. Kah? Waman ajaza anil ijtihad, dan bermulasiman yang lemah ia nyaman daripada ijtihad, wa ta'allumil adillah, dan mengetahui petunjuk, ka'ama, seperti orang yang buta. Kenapa lemah? Li'admi ru'yatihi laha, karena tiada melihatnya orang yang buta laha baginya dalil, baginya petunjuk. Karena tiada melihatnya orang yang buta, laha baginya petunjuk. Wa basirin, dan karena orang yang melihat, laisa lahu ahliyatu ma'rifatiha, yang tiadalah baginya orang yang melihat itu ahli mengetahuinya petunjuk kiblat. Mengetahuinya petunjuk kiblat. Qallada, niscaya mengikuti ia nyaman, siqatan, akan orang yang terpercaya. Niscaya mengikuti ia akan orang yang dipercaya, arifan, yang hal keadaannya orang yang dipercaya itu yang mengetahui biha dengannya kiblat. Biha dengannya kiblat ataupun dengannya petunjuk kiblat. Jadi orang yang lemah, tidak mampu dia untuk berijtihad sendiri, tidak mampu untuk mengetahui arah kiblat sendiri, dan dia itu tidak mampu untuk mengetahui petunjuk-petunjuk kiblat. Seperti contohnya orang buta. Berarti kenapa orang buta lemah? Orang buta lemah karena dia itu tidak bisa melihat petunjuk. Terkadang dia itu ahli. Dia itu bisa mengetahui mengenai tentang benda-benda langit. Tetapi karena tidak bisa melihat, sehingga dia itu lemah. Tidak mampu untuk melakukan ijtihad. Ataupun dia itu bisa melihat tetapi bukan ahli. Tidak tahu bagaimana cara melihat petunjuk-petunjuk mengenai tentang arah kiblat. Bagaimana hukumnya? Maka terhadap orang tersebut, dia itu mentaklid. Makna mentaklid, mengikuti orang yang dipercaya. Mengikuti orang yang dipercaya. Jadi, orang yang dipercaya, yang dia itu mengetahui dengan petunjuk kiblat, langsung diikuti oleh orang yang lemah. Berarti posisi kita yang orangnya, berarti tak ikut aja punya hajat. Tanya dia tak belut. Tidak kalah mata orang. Kadang-kadang boleh nak kalah. Boleh pertama. Ada mau boleh bintang tak beda. Faham kan? Maka ketika kita tidak tahu dalil ataupun petunjuk ke mana arah kiblat, kita tidak faham, tidak mengerti, maka di ketika itu kita itu mengikuti orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya, yang memang dia itu mengetahui dengan kiblat. Walau kana abdan, walaupun ada dia itu orang yang budak, bukan orang merdeka. Au imra'atan, ataupun perempuan. Orang tika itu yang bisa melihat petunjuk kiblat orang perempuan, dia yang mengatakan, maka boleh kita taklid. Bi khilafil fasik, dengan sebalik orang yang fasik. Sebalik orang yang fasik. Wal mumayyit, dan sebalik orang yang mumayyit. Mana mumayyit ini adalah anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyit, sudah bisa membedakan. Mana mumayyit, dia itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Itu makna mumayyit. Itu merupakan dabit mumayyit. Wala yaqdi ma yusallihi, dan tidak mengqadha ianya seorang akan barang yang mensalat ianya seorang akannya barang bitaklid dengan taklid.
Jadi orang yang lemah daripada melakukan ijtihad sendiri kepada arah kiblat, berarti dia itu mengikuti orang yang dipercaya. Lalu salat yang dia kerjakan bagaimana? Apakah wajib dikazati? Tidak. Berarti salat yang sudah dia lakukan tidak dikazakan lagi. Walaupun dia itu melakukan salat tadi menghadap kepada kiblat dengan taklid. Makna dengan taklid itulah dengan mengikuti saja, tidak melakukan ijtihad sendiri, tidak mencari tahu sendiri, hanya mengikuti orang lain. Wa ya'idu fi soal likulli salatin tahduru 'ala al-khilafil muqaddam fi tajridil ijtihad, dan mengulang ianya seorang fihi yang pertama fihi, dan mengulang ia seorang fi padanya taklid akan bertanya bagi tiap-tiap solat yang hadir ia alal khilafil mutaqaddam, berdasarkan di atas khilaf yang terdahulu pada memperbaharui ijtihad, kama zakarahu fil kifayah, sebagaimana barang yang telah menyebut ianya Ibnu Rufa'ah di dalam kitab Kifayah. Jadi intinya salat yang dikerjakan tidak dikazakan lagi, tetapi ketika untuk melakukan salat yang baru ataupun tiap-tiap salat, dia itu mengulang untuk bertanya kepada orang yang dipercaya. Jadi intinya dia tidak bisa mengijtihad kerana orang buta, tapi setiap salat yang dia lakukan, dia itu wajib mengulang pertanyaan. Berarti kemana arah kiblat? Kemana arah kiblat? Walaupun dia sudah melakukan salat yang pertama, tapi mengulang juga pertanyaan agar dia bisa mengikut pada salat yang lain. Apa habis ni? Enggak habis bab ni je, bab tidak. Habis yo. Ujian kenyo
Ka. Lanjut. Wa in qadura syakhsu. Qadara ada ke? Qadara yaqduru. Wa in qadara syakhsu ala ta'allumiha. Dan jika kuasalah seseorang, mampulah seseorang ala ta'allumiha, di atas mengetahuinya petunjuk. Dan jika mampulah seseorang di atas mengetahuinya petunjuk, fal asah, niscaya maka bermula pendapat asah, wujubut ta'allum, itu wajiblah oleh belajar, alaihi, di atasnya mengetahuinya petunjuk kiblat. Fayahrumu, maka haramlah taklid, maka haramlah mengikuti. Jadi seandainya seseorang dia itu bisa untuk mengetahui petunjuk kiblat, maka menurut pendapat yang kuat, itulah pendapat asah di sini, wajib terhadap orang tersebut untuk belajar mengetahui yaitu petunjuk kiblat. Maka haram taklid. Pendapat asah wajib belajar di atasnya karena dia itu bisa. Berarti karena wajib belajar di atasnya dan dia mampu tadi untuk mengetahui, berarti haram taklid. Haram taklid. Berarti wajib belajar. Kemudian setelah belajar, dia itu berijtihad sendiri. Kenapa? Karena memang dia mampu untuk mengetahui bagaimana petunjuk. Maka bagi kita yang orangnya wajib berdoa. Wajib belajar untuk mengetahui kiblat. Wajib belajar untuk mengetahui kiblat. Kemana arah kiblat. Sehingga kita itu tidak tergolong kepada orang yang taklid buta. Kenapa taklid buta, mengikuti secara buta? Karena kita itu bisa untuk melakukannya sendiri. Maka menurut pendapat yang kuat, dia wajib belajar. Wajib belajar. Fa'in dakal waktu, maka jika sempitlah waktu anit ta'allum, daripada belajar, salat kaifakana, niscaya salat ia kaifakana, sebagaimana ada ia. Wa a'ada, dan mengulang ia seorang wujuban hal keadaan wajib. Jadi seandainya sudah sempit waktunya sudah sempit, maka terhadap orang tersebut, dia itu langsung melakukan solat bagaimana ada ia dan mengulangnya kembali, yaitu hukumnya wajib. Jadi intinya, karena tidak bisa ataupun tidak sempat lagi untuk belajar, maka langsung salat kaifa amkana, dan dia itu mengulangnya kembali. Menurut pendapat asah. Wasani, dan bermula pendapat yang kedua, la yajibu ta'allumu alaihi bi khususi. Tidak wajiblah oleh belajar di atasnya seseorang bi khususi, dengan khususnya seseorang. Bal akan tetapi huwa fardu kifayah. Bal akan tetapi dianya belajar itu fardu kifayah. Menurut pendapat sani tidak wajib belajar. Tidak wajib belajar khusus untuk dirinya. Ini pendapat yang kedua. Bagaimana juga? Tapi hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah bukan kewajiban untuk dirinya saja. Berarti kewajiban untuk umum. Hanya satu orang yang mengerjakan, maka terlepas untuk yang lain. Berarti maka menurut pendapat yang kedua boleh taklid. Boleh taklid. Kenapa boleh taklid? Karena bukan khusus kewajiban untuknya. Bagaimana juga kewajibannya adalah secara fardu kifayah.
Wala yaqdi ma yusalli bihi wala yaqdi ma yusalli bihi hadza ma dzakarahu ar-Rafi'i. Dan tidak mengqadha yang seorang akan barang yang solat yang seorang akannya barang bihi dengannya taklid. Jadi setelah menurut pendapat yang kedua, berarti tidak mengqadha. Jadi tidak mengqadha salat yang sudah dia lakukan. Hadza ma dzakarahu ar-Rafi'i, ini sudah disebutkan oleh Imam Rafi'i. Wa qala fi Rawdah, dan berkata ianya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, al-Mukhtar, bermula pendapat yang dipilihkan, maqalahu, itu barang yang berkata ianya Imam Nawawi akannya barang, ghairuhu, bermula selainnya Imam Rafi'i, annahu, bahwa sesungguhnya seorang in arada safran, jika menghendaki ia seorang akan perjalanan, fa fardhu ainin, maka bermula dianya belajar itu fardhu ain. Wa illa, dan jika tidak, fa fardhu kifayah, maka bermula dianya belajar itu fardhu kifayah. Jadi kata Imam Nawawi, pendapat yang dipilihkan, yaitu selain Imam Rafi'i, berkata seandainya seseorang ingin melakukan perjalanan, maka hukum untuk belajarnya fardhu ain. Pandai-pandai. Seandainya dia melakukan perjalanan, maka hukum ijtihad. Hokai likat? Ya, ijtihad likat? Belajar. In arada safran, jika menghendaki akan perjalanan, fa fardhu ainin. Kalau seandainya dia ingin melakukan perjalanan, maka hukum belajarnya fardhu ain. Dan jika tidak melakukan perjalanan, maka hukumnya fardhu kifayah. Ya. Sahahu, telah musahih ianya Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab dan oleh selainnya Imam Nawawi. Awal benda kan habis you Melayu. Tengok bab-bab lain tu. Waman sallah, ni tabu. Dan bermula siman yang solat ia nyaman bil ijtihad, dengan jalan ijtihad, fatayaqana khata'u, maka yakinlah tersalah, fil jihad, pada arah, fil wakti, di dalam waktu, au ba'dahu, ataupun sesudahnya waktu. Qadha, niscaya mengqadha ia seseorang, fil azhar, pada pendapat azhar. Fil azhar, pada pendapat azhar. Jadi barang siapa yang dia itu melakukan salat dengan ijtihad menghadap kepada kiblat, di ketika dia melakukan salat, dia bersungguh-sungguh mencari tahu ke mana arah kiblat, kemudian dia salat menghadap kepada arah kiblat yang dia ijtihadkan. Kemudian yakinlah ternyata dia itu tersalah pada arah kiblat yang dia lakukan. Di mana nampak keyakinannya? Fil waktu, di dalam waktu salat. Au ba'du, ataupun sesudah habis waktu salat. Maka hukumnya wajib mengqadhakan salatnya menurut pendapat azhar. Jadi intinya, bila kita melakukan salat dengan ijtihad kepada arah kiblat, kemudian ternyata setelah kita salat dan masih berada dalam waktu salat tersebut, ternyata arah yang kita hadap adalah salah, yakin salah, maka wajib kita qadha. Ataupun sesudahnya, sesudah habis waktu, berarti sudah masuk waktu salat yang lain, maka juga wajib untuk mengqadhanya. Maka di ketika kita itu berbeda, yang pertama melakukan dengan ijtihad, kemudian setelah kita melakukannya dengan ijtihad, ternyata kita punya keyakinan, ternyata ijtihad kita salah, maka salat yang kita lakukan dengan ijtihad tadi wajib dikata. Hanya mufhum kan? Kali dah pupuk sembahyang 3, kali tak ijtihad. Kemudian ternyata salah ijtihad ni. Kan kena yang betul, benar. Maka
Punya dalam water juga wajib nak pubuk kembali. Punya luar water berarti punya kabel water maka dah qada. Wasani la yajibul qada'u, dan bermula pendapat yang kedua itu tidak wajiblah qada. Kenapa? Li'udhri, karena udhurnya seorang dengan sebab ijtihad. Berarti pendapat yang kedua tidak wajib mengqadakan lagi. Kenapa? Karena ada keudhurannya. Mana qada? Dengan sebab ijtihad. Berarti dia itu melakukan salat tadi dengan jalan ijtihad. Berarti dia tersalah pada ijtihadnya, yakin tersalah pada ijtihadnya, maka itu merupakan keudhuran. Keudhuran dengan ijtihad. Jadi intinya kalau kita beramal dengan pendapat muqabil, lawan daripada pendapat azhar, tidak wajib diqadha. Kaka, walaupun sembahyang hau timu aku timu. Anak qadha le je. Menurut sani, menurut pendapat yang kedua. Nanti bila seandainya kita sudah melakukan salat, ternyata kita salah kiblat ketika melakukan salat. Kalau kita ambil pendapat yang kedua ini, berarti tidak wajib mengqadhakan lagi. Tidak wajib diulang lagi. Selesai. Kenapa? Karena yang diiktibarkan kita tadi melakukan salat dengan ijtihad. Kaya menyokana ilmu yang kamu dah. Lalu buat sangan kah? Ya kan? Buat daripada mana? Tak ulang le juga ke? Hai mana ilmu je. Tak pendapat yang kedua. Yang hanya ada apa? Falau tayakkanahu fiha wajaba istinafuha, maka jikalau yakin ia seorang akannya tersalah fiha dalamnya solat, wajaba istinafuha, istilahnya wajiblah oleh mengulangnya solat. Kalau kita yakin salah kiblat tadi setelah selesai salat dan masih berada dalam waktu, ataupun setelah selesai salat dan sudah berada di luar waktu, wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Karena memang kita itu salah kiblat ketika salat. Itu merupakan pendapat yang kedua yang kuat. Seandainya keyakinan salah itu berada dalam salat. Misal kita melakukan salat Isya, di rakaat keduanya ternyata kiblat yang kita menghadap ataupun arah yang kita menghadap bukan kepada arah Kaabah. Dan itu sudah yakin kita salah kiblat. Bagaimana? Itu wajib kita ulangi. Wajib kita ulangi. Wajib kita ulangi kembali. Jangan dilanjut. Diulangi. Istinaf. Kenapa? Binaan alal qadha, karena dibina di atas qadha. Wayan harifu, dan berpaling ia seorang ala muqabilihi, di atas muqabalahnya seorang ila jihati sawab, kepada arah yang benar. Wayatimuha, dan menyempurna ia akannya salat. Jadi caranya langsung dia itu berpaling kepada arah jihad ataupun arah yang benar, dan dia itu menyempurnakan salatnya. Nah, kamu ho kan? Berarti kalau kaedahnya, mana kaedahnya? Iza? Hah? Apa? Kaedah tu ada mau? Kan masalah yakin yang kebang kaedah je. Kai pegah je jumhur. So kaedah tu ada mau ah? Hah? Buka kaedah lu ngana lego ino. Hoi dah mau. Always.
sesuatu jika coba bakso kaedah-kaedah yakin-yakin. Kan so kena diwafai apa? Item. Kilong kalan. Kaedah ada mo. Pinyo hay damo mo ino. Bak bambannya anci kalan bak nomor-nomor padu mah. Nah. Ah? Matikan punya surah yang nomor 2 yo. Seandainya yakin salah. Yakin kepada salah kiblat. Berada di dalam salat. Masih berada dalam salat. Wajib istinaf. Berarti kalau wajib istinaf, wajib mengulangi kembali. Punya istinaf, hana. Ulang. Berarti memang ulang dari pertama. Berarti langsung berpaling kepada arah kiblat yang benar, kemudian menyempurnakan. Item. Kata ma? Ma yustaratu ta'inu barang yang syarat ta'in. Beliau ke dia apa? Fa? Angka yana? Ma yustaratu ta'inu barang yang disyaratkan pada akan ta'innya disyaratkan ta'in. Menghadap kiblat memang ta'in. Menghadap kiblat. Fal khata'u mubtilun. Maka tersalah itu membatalkan. Hayakin salah. Ini mah kenan. Ka. Wa in taghayyara ijtihadu wa in taghayyara ijtihaduhu, dan jika berubahlah ijtihadnya seseorang, fadhahara lahu shawab, maka kemudian nampaklah baginya seseorang oleh benar fi jihatin pada arah ghairi jihatil awal, selain arah yang pertama. Selain arah yang pertama. Umila bisani, niscaya diamalkan bisani dengan yang kedua. Niscaya diamalkan dengan yang kedua. Niscaya diamalkan dengan yang kedua. Ataupun takun amila bisani, bisa beramal yang seorang dengan yang kedua. Wala qada, dan tidak jenis qada. Lima fa'alahu, bagi barang yang telah memperbuat yang seorang akannya barang bil awali dengan arah yang pertama. Kenapa? Li'anal ijtihad, karena bahawa sungguh ijtihad la yanqudu bil ijtihad, itu tidak gugur ia ijtihad bil ijtihad, dengan sebab ijtihad. Jadi seandainya berubah ijtihad, ketika kita melakukan salat, kita melakukan ijtihad menghadap kiblat. Di ketika kita menghadap kepada kiblat dengan jalan ijtihad,
lalu berubahlah ijtihad kita. Kemudian nampaklah arah yang benar secara ijtihad yang bukan arah yang pertama. Misalnya, kita menghadap di ketika salat pada rakaat yang pertama adalah ke depan, misalnya ke depan, ke arah depan. Kemudian ternyata pada celah-celah solat berubahlah ijtihad. Ternyata bukan lagi ke depan ini, tapi sudah ke sana. Ke sana arah kiblat yang sebenarnya. Ataupun pertama kita menghadap ketika solat yang menurut kita adalah ke arah barat, berarti ke depan. Ternyata di ketika rakaat yang kedua bukan lagi kepada arah yang ke depan, berarti arah yang ke samping kanan. Arah yang ke samping kanan kita. Ke situ yang arah yang sebenarnya. Ketika kita berubah ijtihad, berarti ijtihad kita sudah berubah. Arah salat yang benar adalah ke arah samping kanan, bukan ke depan tadi. Itu bagaimana? Itu wajib beramal dengan yang kedua. Berarti intinya langsung kita itu beramal dengan ijtihad yang kedua. Berarti yang pertama tadi menghadap kepada arah yang pertama, kemudian yang kedua menghadap langsung kepada arah yang kedua. Ataupun ini langsung kepada satu salat. Jadi salat yang pertama misalnya maghrib tadi kita secara ijtihad kita menghadap ke sana. Kemudian ternyata waktu salat Isya tadi ketika kita berijtihad ternyata bukan ke sana arah kiblat tapi ke arah kanan, berarti ke sana. Itu bagaimana? Maka kita di ketika salat Isya wajib menghadap ke sana. Ke kanan tadi. Kenapa demikian? Karena ijtihad tidak gugur dengan ijtihad. Jadi yang pertama karena beramal dengan ijtihad, yang kedua tidak wajib diqadha. Berarti salat maghrib tadi yang arah kiblatnya salah berdasarkan ijtihad, yang kedua tidak wajib diqadha karena memang ijtihad yang pertama tidak gugur dengan ada ijtihad yang baru. Intinya salat yang pertama juga sah, salat yang kedua juga sah. Berarti makanya ada yang ketika kita melakukan salat maghrib kepada kiblat yang lain, waktu Isya kiblat yang lain. Inilah surahnya. Jadi ketika kita melakukan salat maghrib dengan ijtihad maka arahnya ke sana. Ternyata waktu kita ijtihad waktu salat Isya ternyata sudah ke arah yang lain. Bagaimana? Maka kita wajib menghadap ke arah yang lain. Lalu bagaimana dengan posisi salat yang sudah kita kerjakan ke sana? Maka tetap sah. Inilah beramal dengan kaedah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak runtuh dengan ijtihad yang baru, bukan tidak dibalik kiblat. Ketika kita sudah mengijtihad yang bahwasanya kiblat itu sudah berbeda, maka wajib beramal dengan ijtihad. Wajib beramal dengan ijtihad. Maknanya salat yang sudah dikerjakan dengan ijtihad yang dulu itu tidak batal. Dalam artian tidak wajib diqadha. Makanya masjid, ketika masjid itu sudah berubah arah kiblatnya secara ijtihad kita, maka wajib kita rubah. Wajib kita rubah. Kenapa? Karena sudah ada ijtihad yang baru. Maka menurut pendapat di sini wajib beramal dengan ijtihad yang kedua. Berarti walaupun dulunya kita menghadap ke sana, sekarang sudah memang berubah, ya mau bagaimana? Ijtihad kita ke situ, ya ke situ hadapnya. Lalu salat yang kita lakukan dulunya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Maka tidak ada qadha. Kenapa ada qadha? Ya sudah sah. Memang secara ijtihad kita dulu melakukannya. Makanya inilah maksud daripada kaedah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Wa sawa'un taghayyara ba'da salat fiha, bersamaan berubah ianya ijtihad sesudah salat ataupun dalamnya salat. Apakah perubahannya sesudah salat ataupun dalam salat? Dalam salat bagaimana? Berubah dalam salat. Hatta law shalla, sehingga jikalau melakukan salat yang seseorang, salata arba'i raka'ah ataupun salata arba'i raka'ah, sehingga jikalau melakukan salat yang seorang akan salat 4 rakaat li arba'i jihati bi ijtihad, bagi 4 arah dengan jalan ijtihad. Arba'a marrah, 4
akan 4 kali. Fala qada, maka tidak dinas qada laha baginya salat. Kenapa? Lima zikra, karena barang yang telah disebutkan akan ianya barang. Karena barang yang telah disebutkan akan ianya barang. Berarti seandainya kita itu melakukan salat 4 rakaat, 4 arah dengan ijtihad, juga tidak qada. Misal kita melakukan salat Isya. Ketika berdiri melakukan salat Isya, kita mengijtihadkan, ternyata nampaklah di kita yang maksudnya kiblat ke sana. Lalu pada rakaat kedua berubah ijtihad. Ternyata bukan ke sana. Ke sana. Ya berubah. Hadap ke sana. Ternyata pada rakaat ketiga berubah lagi ke sana. Ya ke sana. Berarti 4 rakaat 4 arah tetap sah. Berarti rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah, rakaat keempatnya sah. Tidak ada kata kenapa? Karena itulah dalil tadi. Secara kaedah al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Berarti intinya ijtihad yang telah lalu tidak gugur dengan ijtihad yang baru. Makanya ada orang yang ketika salat 4 arah dan sah. Surahnya bagaimana? Yang pertama dia melakukan ijtihad, ternyata ke sana arah kiblat. Lalu pada rakaat kedua sudah berubah. Berubah ijtihad, ternyata bukan ke sana. Ternyata berubah lagi sampai ke 4 rakaat, ternyata terjadinya 4 arah. 4 arah. Maka tetap sah. Wa yandariju fi ibaratil musannif, dan masuk pada ibarat musannif al-khata'u, oleh khata'u fit tayamuni, pada berkanan-kanan, atau tayasuri, ataupun pada berkiri-kiri. Jadi masuk pada ibarat musannif khata' itulah pada surah berkanan-kanan ataupun berkiri-kiri. Yang kedua surahnya masuk pada ibarat musannif oleh tersalah pada berkanan-kanan ataupun berkiri-kiri. Oleh tersalah pada berkanan-kanan dan oleh berkiri-kiri. Fa in tayaqqanahu ba'da shalah, maka jika yakin ia seorang akannya tersalah ba'da shalah, sesudah salat, a'adaha, niscaya mengulang ia seorang akannya salat. Aw fiha, ataupun dalamnya salat, ista'nafa, niscaya mengulang ia seorang akannya salat. Alal azhar, berdasarkan di atas pendapat azhar, fihima, pada keduanya. Jadi seandainya yakin tersalah setelah selesai salat, yakin salah kiblat setelah selesai salat, maka dia ulang kembali salatnya. Ataupun dia yakin salah kiblat di dalam salat, maka dia mengulangi. Berarti makna mengulangi di sini adalah memulai dari pertama. Menurut pendapat yang kuat pada surah keduanya. Wa in dhannahu bil ijtihad, dan jika menyangka ia seorang akannya tersalah bil ijtihad, dengan ijtihad, ba'da salah, sesudah salat, la yu'asir, niscaya tidak memberi bekas ia. Afiyah, ataupun dalamnya salat, in harafa, niscaya berpaling ia, wa atamaha, dan menyempurnakan ia akannya salat. Seandainya sangkaan tersalah, bukan yakin, zan tersalah. Sangkaan tersalah dengan sebab dengan ijtihad sesudah salat, nanti tidak beri bekas lagi. Kenapa? Ini baru masuk kepada kaedah al-yaqinu la yuzallu bisyuk. Yakin itu tidak ditentukan dengan sebab keraguan. Maka iaitulah sangkaan salah dengan ijtihad, terjadinya sesudah salat, tidak beri fungsi lagi. Karena kita sudah salat dengan jalan yakin. Ataupun sangkaan tersalah dengan ijtihad masih berada dalam salat, dia langsung berpaling kepada arah yang benar dan menyempurnakan salatnya. Nyambar. Kajian wallahu a'lam bissawab. Coba asbah tu.
Puye, higak pun sebelah tu tapi. Tanya tengah sebelah tu. Puye.